Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maria Mauliza. Saya dari PMM 4 semester 5 jurusan Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa soal UTS Sosiologi Pendidikan. Konsep sosiologi pendidikan menurut definisi, latar belakang, dan tujuan. Sosiologi secara etimologis berasal dari kata Latin socius dan Yunani logos, yang dimana socius itu berarti kawan, sahabat, sekutu, rekan, masyarakat, dan logos itu berarti ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Pengertian sosiologi pendidikan menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut E.B. Yuter, yang dimana pengertian sosiologi pendidikan mempunyai kewajiban untuk menganalisa evolusi dari lembaga-lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan perkembangan manusia, dan dibatasi oleh pengaruh-pengaruh dari lembaga pendidikan yang menentukan kepribadian sosial dari tiap-tiap individu. Jadi prinsipnya antara individu dengan lembaga-lembaga sosial itu saling mempengaruhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan dan interaksi manusia, baik itu individu atau kelompok dengan persekolahan, sehingga terjalin kerjasama yang sinergi dan berkesinambungan antara manusia dengan pendidikan. Latar belakang sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Pada awalnya, sosiologi berkembang sesuai dengan objek dan tujuannya sendiri, demikian pula pendidikan. Dengan adanya perkembangan masyarakat yang begitu cepat dalam aspek kehidupan, memerlukan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan. Sosiologi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian pula kalau hanya pendidikan saja. Perkembangan masyarakat yang sangat kompleks memerlukan ilmu pengetahuan yang kompleks pula. Salah satunya adalah sosiologi pendidikan. Tujuan dari sosiologi pendidikan adalah menganalisis proses sosial. Yang pertama itu menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam hal ini harus diperhatikan pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak, yang dimana contohnya seorang anak lahir dalam situasi keluarga yang religius, yang islami, pasti dia akan hidup dan berkembang dengan religius. Begitu juga dengan dia hidup dengan keluarga yang intelektual, pasti dia akan berkembang dan hidup ke depannya dengan cara berintelektual. Yang kedua itu menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Banyak orang atau pakar yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan kemungkinan yang besar bagi kehidupan masyarakat, karena dengan memiliki ijazah yang tinggi atau akan lebih mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi pula, serta penghasilan yang banyak pula, guna untuk memenuhi kesejahteraan sosial. Yang ketiga itu menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Berdirinya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat sering disesuaikan dengan tingkatan daerah di mana lembaga pendidikan itu berada. Misalnya perguruan tinggi itu bisa didirikan di tingkat provinsi atau minimal kabupaten yang cukup animo mahasiswanya serta ketersediaan dosen yang benefit. Dari berbagai konsep tentang tujuan sosiologi yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa tujuan sosiologi pendidikan pada dasarnya untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan, dan juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang berperadaban, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, yang sadar akan hak dan kewajibannya, demokratis, bertanggung jawab, berdisiplin, menguasai sumber informasi dalam bidang iptek dan seni, budaya, dan agama. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga pemerintah membuat aturan tentang social distancing atau yang sekarang namanya berganti physical distancing. Selama pandemi COVID-19 ini, tentu interaksi sosial tetaplah berjalan, karena sebagai manusia kita merupakan makhluk sosial yang tetap membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidup kita. Interaksi sosial tetaplah terjadi, namun semua itu berjalan semestinya dengan melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan.
yaitu seperti mencuci tangan dengan baik yang benar, menjaga jarak dengan orang sekitar kira-kira 1 meter, dan tidak lupa memakai masker. Pandemi COVID-19 telah mengubah pelaksanaan pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan di dalam kelas dengan tatap muka langsung menjadi pembelajaran online atau daring. Maka dari itu, sekolah atau perguruan tinggi menerapkan beberapa cara atau alternatif lain untuk menggantikan ruang kelas tatap muka sebagai sistem sosial dan interaksi antara guru dan murid atau dosen dengan mahasiswa, yaitu diantaranya bisa melalui video conference seperti Zoom, dan juga berdiskusi melalui Google Classroom, WhatsApp, dan e-learning yang telah disediakan oleh sekolah atau kampus. Interaksi sosial akan tetap berlangsung walaupun tatap muka tidak dilakukan. Jadi pembelajaran tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Teori ruang kelas, di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dosen, gaya kepemimpinan dosen autokratik, demokratik, laissez-faire, teacher-centered, dan earner-centered melakukan pembelajaran secara online atau daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang saya analisis adalah pendekatan interaksi pada proses pembelajaran secara daring memberikan perhatian khusus terhadap pengamatan metode pengajaran dalam mengelola kelas yang efisien. Sebagaimana ada dosen atau guru yang berperilaku dominatif yang mengesankan bahwa guru itu seperti diktator, yang dimana guru itu memposisikan sebagai sumber kebenaran dan dipandang sebagai guru yang maha tahu. Sebaliknya, anak dianggap makhluk bodoh. Tetapi menurut analisa saya bahwa pada pembelajaran daring, dosen lebih berperilaku integratif, yang dimana dosen menyebabkan terangkulnya sebagian murid terbesar dalam aktivitas kelas. Jadi murid itu lebih beraktivitas di dalam kelas, baik itu di Google Classroom atau di Zoom atau di WhatsApp. Dan juga terdapat berbagai macam gaya kepemimpinan dosen saat pembelajaran daring dilakukan, seperti ada dosen yang berperilaku autokratik, di mana dosen tersebut tidak memberikan ruang untuk berpendapat, tetapi ini bahkan lebih sedikit, bahkan hampir tidak ada dosen yang berperilaku seperti ini. Ada juga dosen yang cuek, yang berperilaku laissez-faire, jarang melakukan pembelajaran daring, yang akan menyebabkan mahasiswa atau murid lalai dalam mata pelajaran tersebut, bahkan tidak memahaminya. Tetapi lebih banyak dosen atau guru yang berperilaku demokratik, yang dimana dosen membebaskan mahasiswanya untuk bertukar pendapat dengan dosen atau dengan teman lainnya. Jadi selama daring berlangsung, terdapat berbagai macam cara dosen atau guru berperilaku terhadap anak dan kelasnya. Demikian jawaban dari soal UTS yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.